Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 8 MQW Putra yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di hari Rabu kita bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab baru, materi baru, yaitu alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda kata kerja ya, tanda-tanda kata kerja. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang yang namanya al-haraf, kemudian al-kalimah yang terdiri dari al-fi'il, fi'il madhi, mudhari, amr, kemudian al-isim, kemudian al-haraf. Kemudian kita mempelajari alamatul isim, tanda-tanda isim yang ada 5 itu. Sekarang materi kita terkait dengan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il atau tanda-tanda kata kerja. Nanti silahkan adik-adik buka kitabnya halaman 18. Kita mulai ya, tolong diperhatikan dengan baik. Alamatul fi'li, tanda-tanda kata kerja. Al-fi'li, kata kerja ya. Ada 4 tanda. Yang pertama, bisa didahului oleh qad, kata qad. Kemudian tanda yang kedua, bisa didahului oleh kata saufa. Yang ketiga, didahului oleh sa. Dan yang keempat, adanya ta'ut ta'nitsi as-sakinati, adanya huruf ta sukun yang menunjukkan taknis. Taknis di sini artinya apa? Muannas ya, berjenis kelamin perempuan ya. Qad itu artinya adalah sungguh ya, sungguh. Kemudian saufa, kelak atau nanti ya. Kalau sa di sini akan. Nanti akan kita bahas satu per satu. Kemudian di kitab ada catatan di sini. Silahkan kalian lihat. Ada beberapa tanda fi'il lainnya yang akan kita bahas setelah memasuki pembahasan wazan, bentuk-bentuk susunan fi'il ya. Berarti nanti ada tanda khusus alamatul fi'il selain di 4 tanda yang kita baca tadi. Kita mulai. Dari yang pertama, bisa didahului oleh qad, sungguh ya, pasti. Kata-kata yang didahului oleh qad adalah dipastikan dia fi'il ya, kata kerja, bukan isim. Kalau isim itu alif lam, tanwin, huruf jar, kasroh, mudhaf ilaih atau penyandaran, satu kata-kata yang lain. Nah itu kita kemarin mempelajari menunjukkan dia adalah isim. Tapi kalau qad, nah di sini fi'il. Contoh, qad qamat as-sholatu. Tapi kalau kita cara membacanya dengan diwasolkan, qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Qad di sini sungguh. Qamat didirikan, as-sholatu salat. Sungguh salat itu telah didirikan. Kalau di kita istilahnya apa? Iqamah. Sholat sudah siap untuk dikerjakan. Bersama apa? Imam. Karena ini lafadz iqamah setelah azan. Keterangannya, karena terdapat kata qad sebelum kata qamat, maka bisa dipastikan bahwa kata qamat adalah fi'il. Yang menjadikan ini fi'il adalah apa? Sebelumnya didahului oleh qad. Nah, di sini qad. Maka qamat di sini fi'il, kata kerja. Kemudian pengetahuan, wawasan makna qad ternyata ada ya. Poin pertama, jika qad masuk ke fi'il madhi, maka maknanya adalah untuk menekankan, litakkid ya, sungguh, pasti dan yang lain. Contoh, qad aflahal mu'minun. Maknanya sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Kata qad menjadi bermakna sungguh ya. Aflahal mu'minun, beruntung
orang-orang beriman itu. Ada qadnya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Berarti di sini karena ada diawali dengan qad, sudah bisa dipastikan aflaha di sini adalah fi'il atau kata kerja. Poin kedua, jika qad masuk ke fi'il mudhari, ingat ya tadi fi'il madhi menunjukkan masa lampau telah berlalu. Sekarang qad masuk ke fi'il mudhari, sedang terjadi, sekarang ya, sedang terjadi, maka maknanya menjadi terkadang. Terkadang, bisa saja, atau sering kali, atau biasanya. Tergantung teks kalimatnya ya, tergantung teks pada kalimatnya. Contoh, yanjahul kaslanu artinya berhasil orang malas. Untuk mempermudahkan memahami, orang malas itu berhasil. Nah, orang malas itu berhasil. Ini sekedar contoh ya. Kemudian ditambahi atau ada tambahan qad. Maka maknanya menjadi qad yanjahul kaslanu. Terkadang orang malas itu berhasil. Ya, terkadang ya, ini terkadang tapi apa? Sangat amat jarang. Jangan ditiru ya. Barangkali ini contohnya ya, barangkali contohnya kurang begitu tepat ya, barangkali ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini sekedar contoh ya. Tapi jangan ditiru. Kalian belajar tapi nanti nggak fokus, fokusnya ke main-main dan yang lain ya, jangan seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, yanjahul mujtahidu, berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Untuk mempermudah pemahaman, kita artikan orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Kemudian ditambahi dengan huruf qad, maka menjadi qad yanjahul mujtahidu. Maka maknanya menjadi seringkali atau biasanya orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Seperti itu ya. Seringkali atau biasanya orang yang bersungguh-sungguh itu rajin belajar, serius belajar, semangat dalam belajar, maka insya Allah orang itu akan berhasil ya. Di sini ya Ustadz tekankan perlunya belajar bersama orang yang mengarahkan ya, entah itu orang tua, entah itu ustadz, entah itu guru, entah itu pendidik yang lain ya. Tapi nanti kalau belajar sendiri kalian sulit atau bisa tahu tapi sulit untuk memahami materi ya. Di sini perlunya pentingnya peran apa? Seorang pendidik, entah itu orang tua, ustadz, guru, pengajar dan yang lain ya, untuk apa? Mempermudah materi yang akan kalian pelajari ya, seperti itu. Kesimpulannya, sebagai tambahan wawasan, makna qad itu bisa masuk yang pertama ke dalam fi'il madhi, fi'il yang kejadiannya di waktu lampau. Itu menunjukkan makna penekanan atau sungguh. Contohnya aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman itu. Masuk di dalamnya qad menjadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Yang kedua, qad bisa masuk ke dalam fi'il mudhari', fi'il yang kejadiannya sedang berlangsung. Maka maknanya bisa menjadi terkadang, bisa saja, tapi minimal sekali, sangat jarang terjadi, atau seringkali. Biasanya secara umum memang seringkali terjadi ya, tergantung teks atau konteks kalimatnya. Contoh, yanjahul kaslan, orang malas berhasil. Walaupun kita pemahamannya agak rancu ya, tapi karena kemasukan qad yanjahul kaslan, memang terkadang orang malas bisa berhasil karena nasib memang seperti itu. Contoh yang kedua, yanjahul mujtahid, berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Atau kita ubah sedikit biar kita mudah memahami, orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Kemasukan lafaz atau kata qad menjadi qad yanjahul mujtahidu, biasanya, seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, seperti itu maknanya. Baik. Jadi silahkan disimak kembali ya apa yang telah Ustadz sampaikan biar kalian lebih mudah untuk menyerap materi atau memahami materi di bagian pertama ini. Tanda alamat kata kerja yaitu didahului oleh qad.
Kemudian kita ke poin yang kedua ya. Nanti kita cukupkan sampai di poin yang kedua dulu. Adapun nanti alamat yang ketiga, yang keempat kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Afwan. Tanda yang kedua, tanda fi'il kata kerja bisa didahului oleh saufa, artinya kelak. Kelak, nanti tapi agak panjang, nanti itu. Kata-kata yang didahului oleh saufa dipastikan dia adalah fi'il, kata kerja. Ya, kalau tadi qad itu dipastikan kata kerja fi'il, yang kedua ini saufa. Ya, saufa. Contoh, saufa ta'lamun, maknanya kelak kalian akan mengetahui. Nanti ya di hari kiamat setelah para makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saufa ta'lamun. Keterangannya, kata ta'lamun merupakan fi'il atau kata kerja. Kenapa? Alasannya karena didahului oleh kata saufa. Sebagaimana tadi kata aflaha, kata kerja fi'il. Alasannya apa? Didahului oleh lafadz qad. Maka qad aflahal mu'minun. Aflaha sebelumnya qad, fi'il. Ta'lamun, saufa ta'lamun, sebelumnya saufa, fi'il. Ya, karena yang awal tadi didahului oleh qad, tapi yang ini didahului oleh saufa. Ya. Perlu diingat ya, materi yang kita pelajari bersama ini dari awal pertemuan sampai nanti itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena karakter belajar bahasa itu seperti itu. Misalnya kita belajar huruf A, nanti kepake terus sampai kita belajar huruf Z. Nah, itu dalam bahasa Latin ya. Begitu pula dengan bahasa Arab. Kita belajar awal dari huruf A sampai huruf Ya, nanti kepake terus ya. Jangan sampai nanti dilupakan begitu saja. Sering-sering untuk memurojaah. Ada yang meragukan, belum bisa dipahami 100%, nanti silahkan ditanyakan. Ada catatan penting di sini, 2 poin. Yang pertama, kata saufa maknanya adalah kelak atau di kemudian hari, suatu saat nanti di kemudian hari, dan menunjukkan jarak waktu yang sangat lama. Menunjukkan jarak waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian catatan yang kedua, isim tidak dapat dimasuki atau didahului oleh saufa. Ini untuk membedakan antara tanda fi'il dengan tanda isim. Kalau tanda isim insya Allah kita sudah paham ya. Ada 5 tanda. Kita untuk memurojaah singkat. Yang pertama adanya didahului oleh alif lam, kemudian tanwin, kemudian kasroh, kemudian huruf jar, kemudian al-mudhof dan mudhof ilaih atau penyandaran. Walaupun di kitab tertulis penisbahan ya. Tapi kalau tanda-tanda kata kerja atau fi'il ada 4. Yang baru kita pelajari baru 2. Yang pertama itu didahului oleh qad, yang kedua saufa, yang ketiga sa, dan yang keempat adanya ta'u ta'nits as-sakinah. Ya, seperti itu materi singkat kita secara umum terkait dengan alamatul fi'li. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda fi'il yang ketiga, yaitu sa. Nanti akan ada perbedaan antara sa dengan saufa. Kemudian tanda fi'il yang terakhir ta'u ta'nits as-sakinah. Kemudian kita ada semacam penerapan terhadap dhamir, kata ganti ya. Yang kemarin Ustadz memberikan arahan kepada adik-adik untuk berusaha menghafalkan dhamir huwa huma hum, iya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antunna, ana nahnu ya, untuk dihafalkan. Walaupun bukan sebagai tugas ya. Karena nanti manfaatnya sangat penting sekali. Seperti itu ya. Nanti kalau ada masukan atau ada kritikan atau ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan ya. Baik secara langsung ke Ustadz atau ke komentar dalam video pembelajaran ini. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.